Oke ya, PPh pasal 24 ya, ini diatur dalam PPh pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, dan keputusan Menteri Keuangan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan PPh pasal 24 ini adalah pajak yang terutang dibayarkan di luar negeri. Nah, jadi kemarin saya sudah ngasih contoh ya, misalnya saya punya properti ya, orang wajib pajak Indonesia punya properti di luar negeri, kemudian properti itu disewakan dapat income, dapat penghasilan, ya, penghasilan di sana dipotong pajak. Nah, berapa jumlah pajak yang bisa dikreditkan di dalam negeri di Indonesia ya? Nah, apakah semuanya atau tidak semuanya ya itu ya. Nah, tapi itu pajak yang terutang dan dibayarkan di luar negeri ya. Karena belum tentu semuanya bisa dikreditkan di dalam negeri. Oke. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri ya. Jadi nanti berapa jumlah yang boleh dikreditkan ya. Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia dengan tujuan menghindari pemajakan berganda. Ya, jadi kita digabungkannya kapan? Ya, uh, ya, misalnya, oh itu sewanya tahun 2022, tetapi dibayar tahun 2023, dipotong pajaknya di luar negeri tahun 2023, ya udah digabungkannya tahun 2023 aja. Itu ya, misalnya itu. Jadi pada tahun digabungkannya. Ya. Oke, kemudian eh, untuk bisa mengkreditkan itu ada prosedurnya, ya prosedur permohonan ya. Saya kira ini aja ya, teknis saja ya, bisa dibaca-baca. Ya, intinya itu harus melakukan permohonan. Ya, syaratnya ada laporan keuangan, eh, SPT yang di luar negeri ya, atau mungkin pemotongannya di luar negeri dan juga bukti pembayaran. Ya, ya. Pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak. Gitu ya. Jadi yang langsung di yang langsung dikenakan ya atau langsung dipotong atas penghasilan tersebut. Nggak boleh muter-muter dulu duitnya gitu ya. Gitu. Nah, jadi misalnya ini PT Samudra Pasai memiliki saham apa di Rusia lah misalnya gitu ya. Moscow Incorporate Corporation yang berkedudukan di Rusia ya kemudian memperoleh laba 300 US dollar, separuhnya dialokasikan sebagai laba ditahan. Tarif pajak berlaku di Rusia 15% untuk PPh badan dan 10% untuk dividen diperoleh Samudra Pasai ya. Nah, jadi ini misalnya laba sebelum pajaknya 300.000. Nah, dipotong ya PPh dan 45.000, laba setelah pajak jadi 255, dividen yang dibagikan 127.000 ya karena dia memiliki 10% ya pajak dividen ya. Atau ini laba ya, dividen dibagikan 127.500 ya, kemudian dia kena pajak dividen ya, ini intinya dapat dividen 127.500 ya, kemudian pajak dividen yang sudah dipotong 12.750, maka uang yang dikirim ke Indonesia ya dividennya tinggal 114.750. Nah, maka kalau kita menggabungkan penghasilan di Indonesia yang digabungkan adalah 127 ribunya ya, 127.500 bukan 300 ribunya ya gitu ya. Jadi yang langsung ya, jadi yang langsung gitu ya. Nah, jadi yang langsung dan pajak dividen PPh pasal 24-nya itu adalah 12.750. Tapi apakah nanti jumlah semuanya atau tidak nanti tergantung dengan penghasilan yang ada di Indonesia. Oke ya, jadi PPh badan atas eh, pendapatan dari perusahaan induknya ya itu tidak dapat dikreditkan. Jadi ini laba yang eh, ini ya PPh badan di Rusianya itu tidak bisa dikreditkan. Yang bisa dikreditkan hanya yang 12.750.
Nanti penghasilan digabungkan juga yang 127.500 ke Indonesia ya. Ya, negara sumber penghasilan ya penghasilan dari saham, sekuritas, keuntungan pengalihan saham. Ya, ini ya, misalnya dari saham. Kemudian ada bunga royalti ya sehubungan dengan penggunaan harta, bunga royalti sewa. Nah, berarti ini negara ya pokoknya negara yang membayarkan ya. Negara yang membayarkan itulah yang sumber penghasilannya. Kemudian harta ada penghasilan sewa dari harta tidak bergerak ya berarti sumber negara tersebut terkait dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan berarti negara yang membayarkan. Oke ya, jadi intinya sumbernya dari sana. Artinya pemotongnya ya, pemotong pajaknya atau sumber penghasilannya. Nah, ini juga sama, ada penghasilan BUT, ada penghasilan penambangan, keuntungan dari pengalihan harta, keuntungan dari pengalihan harta ya. Oke, ini saya lewat. Nah, eh, penentuan nilai yang dapat dikreditkan ya. Jadi intinya sih di sini ya, intinya ini penentuan nilai batas maksimum kredit pajak dapat dilakukan tanpa harus melakukan penghitungan menyeluruh ya. Nah, jadi eh, kredit pajak yang jadi 12.750 ya nanti dikurskan ke kurs Menteri Keuangan rupiah. Nah, atas pajak ini apakah 12.750 itu boleh semuanya dikreditkan atau tidak? Gitu ya. Nah, itu kuncinya sebenarnya ada di situ. Nah, itu tergantung dengan ini ya, berapa persentase penghasilan dari negara tersebut terhadap keseluruhan penghasilan yang ada di Indonesia. Nah, terhadap seluruh penghasilan yang dimiliki, baik yang bersumber dari Indonesia maupun yang dari luar negeri tersebut. Nah, baru kemudian dikali dengan tarif pajak. Ya. Nah, jika nilai acuan pengenaan pajak di luar negeri lebih kecil dari dalam negeri atau jika tengah mengalami kerugian fiskal ya dalam negeri maka besarannya itu nilai pajak yang dikreditkan sama dengan pajak yang telah dipotong di luar negeri. Gitu ya. Jadi kira-kira begini ya logikanya. Kalau dividennya dipotong kan 10%. Ya, ini dividennya dipotongnya 10%. Nah, kalau kalau di Indonesia punya penghasilan dipotongnya berapa persen kira-kira? Ya. Kalau jadi misalnya wajib pajak A punya penghasilan dari luar negeri. Di sana dipotong pajak 10%. Ya, penghasilan netonya ya, dipotong pajak 10%. Ya. Kalau di Indonesia eh, punya penghasilan neto, itu dipotong pajaknya berapa? PPh Badan misalnya. Berapa tarif pajak di Indonesia? Berapa persen tarif pajak di Indonesia? PPh Badan, masih ingat? 22% ya, Pak? Oke, 22% ya. Nah, berarti em, kalau 22% ya, karena gini ya. Ya, kalau kalau kita punya penghasilan di luar negeri 100 juta. Ya, di sana dipotong pajak 10%. Ya, pajak 10% sama dengan berapa? 10 juta. Kalau dia ke Indonesia, ya dibawa ke Indonesia, kan ini kan berarti perusahaan yang di Indonesia harus mengakui ya, harus mengakui bahwa dia punya penghasilan ya 100 juta. Maka ketika dibawa ke Indonesia, kenanya berapa? 22% ya menjadi 22 juta. Nah, maka kan tarif pajaknya lebih besar di Indonesia daripada di sana. Berarti ini maksimal adalah 10%. Ya, maksimal ya berarti 10 juta yang boleh dikreditkan ya, sesuai dengan yang dipotong di sana. Gitu ya. Nah, tetapi kalau sebaliknya gitu ya. Nah, tetapi kalau kalau sebaliknya ya misalnya mana tadi? Gini ya. Jadi misalnya di luar negeri dipotongnya 25%. Nah, gitu ya, 25%.
Ya, misalnya menjadi berapa? 25 juta. Nah, sementara tarif pajak di Indonesia itu 22 juta, gitu ya. Nah, maka nanti ini tidak boleh dikreditkan semuanya, gitu ya. Ini logikanya ini, gitu ya. Tapi nanti teknis perhitungannya ada di sini. Ya, ini. Nah, ada di sini. Berapa eh, penghasilan negara X dan total seluruh penghasilan. Ya. Jadi nilai pajak yang dikreditkan tidak dapat melebihi beban pajak sesuai pasal 17. Gitu. Jadi kalau oh, di sana dipotong 30%, nah itu udah pasti ya secara logikanya itu tidak pasti semua tidak semuanya bisa dikreditkan. Gitu ya, pasti akan sebagian saja yang bisa dikreditkan. Tapi kalau tarif pajak di luar negeri lebih rendah, itu kemungkinan besar semuanya bisa dikreditkan. Ya, jadi itu apa logikanya ya. Kemudian kalau ada kerugian di luar negeri, ya kerugian di luar negeri tidak boleh dikompensasikan ke Indonesia. Ya, kerugian luar negeri tidak bisa diperhitungkan di Indonesia. Ya. Nah itu beberapa ketentuan ya. Kita masuk ke contoh aja ya. Ya intinya di ada penggabungan. Nah ini misalnya ya penggabungan ya misalnya punya penghasilan di Belgia 500 juta, dapat dividen di Italia 75 juta, di Swiss dividen atas pencairan saham 50% 175 juta, kemudian di luar negeri ya ini berapa 35 juta. Nah, ini berarti yang bisa digabungkan adalah penghasilan dari Belgia, ini apa? Ya berasal dari Belgia, kemudian Italia, saham di Italia, kemudian di Swiss, ya kan? Adapun penghasilan bunga Australia akan digabung di tahun fiskal 2020. Gitu ya. Karena ini baru diterima tahun 2020. Oke. Yang perhitungan ya, coba kita lihat yang perhitungan. Nah, ini misalnya ini wajib pajak badan, ya, ini wajib pajak badan, penghasilan dalam negerinya 3 miliar, penghasilan luar negerinya 1,5 miliar. Ya, tarif pajak di luar negeri adalah 20%. Ya, berapa nilai batas maksimum kredit pajak PPh 24? Ya, digabung dulu penghasilannya. Ya, 1,5 miliar, berarti total penghasilan di Indonesia ya 4,5 miliar ya karena gabungan. Ya, tarif misalnya ini tarif PPh badan 25%. Ya, ini eh, ya misalnya tarif PPh badan ini 25% lah ya. Oke, harusnya 22% ya. Ya, asumsinya 25% ya. Intinya lebih tinggi dari tarif di luar negeri. Nah, maka PPh terutangnya adalah 1,125 juta miliar ya. Nah, batas maksimum kredit pajak PPh 24 itu adalah 1,5 dibagi 4,5 kali 1,125 miliar, 75 juta. Nah, kalau beban pajak di luar negeri 20%, maka di luar negeri dipotongnya 300 juta. Ya, di luar negeri dipotongnya 300 juta, meskipun menurut di Indonesia porsinya 375 juta, maka nilai PPh yang bisa dikreditkan ya hanya 300 juta. Ya, ya itu ya. Tapi kalau misalnya yang di luar negerinya dipotong 30%, ya misalnya gitu ya, di luar negeri dipotongnya katakanlah gitu ya 30% ya misalnya ini 30%. 30% berapa? Berarti 450 ya. Nah, kalau dia misalnya ternyata 450 dipotong di luar negeri 450, maka nilai PPh pasal 24 yang bisa dikreditkan hanya 307 375 gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini eh, apa jumlah yang boleh dikreditkan ya. Jadi tidak mesti semuanya itu bisa dikreditkan.
Ya, jadi ini ya, jadi ini contohnya tadi contoh 2 dan contoh 3 ya. Nah, ini kalau tarif pajak di luar negeri lebih tinggi ya. Oke, nah ini jadi ya. Tuh ya. Nah, jadi menurut perhitungan apa menurut ini batas maksimum yang bisa dikreditkan adalah 37.375. Ya, sementara dipotong dia di luar negeri 450, berarti nilai PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan hanya 307. Yang selisahnya kemana? Ya sisanya ya nggak ada. Udah, pokoknya itu jadi cost-nya aja. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya kira ini yang lain-lainnya contohnya semodel itu ya. Ini contoh-contoh nanti bisa silakan dibaca. Nah, kurang lebih pemahamannya ini pemahaman dasarnya ada di sini. Nanti contoh yang lain contoh kalau misalnya ada di beberapa negara ya, silakan dipelajari. Oke, ada pertanyaan barangkali?